Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7A. Anak-anak kelas 7A. Pagi, Pak. Pagi. Ya. Pagi. Ya, jadi bertemu lagi dengan Pak Wahid ya di sini kelas 7A. Kita pembelajaran PJOK ya. 3 jam pelajaran kita dijadwali hari ini ya. Hari Sabtu jam pertama, kedua, dan ketiga ya. Jadi materi kita pagi ini nanti kita masuk ke bab 10. Tapi sebelum itu, marilah kita bersama-sama memulai pembelajaran kita dengan bersama-sama dipimpin salah satu rekannya ya. Coba ketua kelasnya ini siapa? Sugeng, Mas Suci ya, Mas Suci Sugeng. Coba. Kita di kelas ini mengambil hikmah pembelajaran. Kawan-kawannya disiapkan. Kita berdoa, yuk. Silakan. Udah. Ini kawan-kawan, siap, gerak. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa semoga dalam pembelajaran diberikan pengetahuan yang luas. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Sudah, Pak? Ya, alhamdulillah. Baik sekali ketua kelasnya ya, Mas Zuki Sugeng. Jadi terima kasih. Selanjutnya kita setelah berdoa untuk menciptakan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air. Kalian ini cinta tak tanah air Indonesia nih? Cinta tak? Coba. Iya, Pak. Nah, Ya, Pak. jadi kalau zaman dulu orang cinta tanah air nak berperang ya kan, melawan penjajah. Nah, sekarang kita mudah. Cuma berperangnya dengan senjata kita di sini alat tulis ya. Untuk seusia kalian anak SMP ini ya, belajarlah dulu ya. Nah, jadi untuk menimbulkan rasa kita cinta tanah air, kita bersama-sama nanti menyanyikan lagu-lagu wajib nasional pilihan ya. Yang pendek-pendek lah ya. Karena Pak yakin kamu pengen tidak lama-lama. Yang penting tahu maknanya kita menyanyikan lagu itu berarti supaya kita ini bisa lebih mencintai tanah air kita. Oke, yang salah satu dirijennya coba. Yang cewek ini biasa nih, Astro. Coba maju Astro. Pimpin kawan-kawannya nih. Nyanyi apa, Pak? Nyanyi Padamu Negeri Be ya. Agak pendek ya kan? Yo. Siap. Pak. Kita bela bersama. Satu. Astro, ulangi dulu. Nah, konsentrasi ini Astro ini Waso ya. Padamu Negeri Astro. Yo. Suara kami. Nah. Yo, yang lain yang ketawa-tawa ya. Biarlah kawannya mungkin lupa karena mungkin bawaan dia lagi puasa kan. Yo. Jiwa raga kami Astro. Yo. Jiwa raga kami. Pada berjanji Sudah, Pak. Ya, baiklah. Terima kasih untuk Astro ya. Walaupun tadi ada kesalahan sedikit, mungkin konsentrasinya belum terkumpul ya. Mandi belum Astro ini tadi tuh? Yo, jangan-jangan kesiangan langsung ke sekolah. Oke ya. Mandi, Pak. Jadi sudah kita laksanakan biar kalian menciptakan rasa cinta tanah air. Selanjutnya ini Pak lihat, Pak ada megang buku absen kalian ya, buku presensinya ya. Sambil biar Pak lihat absennya, kalian cek kebersihan kiri kanannya ya. Meja, kursinya dilihat. Kalau ada sampah, diambil, silakan dibuang dulu di kotak sampah. Pak tunggu ini, cepet. Nah itu Astro, di bawah tuh ada tuh sampah plastik tuh lah. Pagi-pagi tadi kan sarapan berarti ini Astro ini. Sampah sedikit, Pak. Tadi tuh dia minta ini. Tidak puasa, dia taruh di bawah itu.
Mejaku biar Lalu. aku tidak puasa. Sampah kemarin Pak itu Pak. Nah, tadi kan sudah piket. Berarti yang hari ini tidak piket nih, itu nih nilai tidak bagus nilainya nih, nilai apa namanya itu kekeluargaan dan gotong royong ya. Nah, jadi sambil Pak absen ya. Jadi yang pertama Agus Satria, ada ya? Ya Pak. Pak lihat ada ya. Ander hadir ya, Asro tadi ada. Rahman ada ya, Rahman. Rahman, sini Pak manggil nih, lihat dulu sini. Semangat dikit belajar tuh. Dia ada dia? Ada Ah, Pak, ini ada. kecil nak duduk di belakang dia nih, ke depan dia duduknya. Iya Pak. Yo, cewek lagi suara tidak kedengaran. Tengok Aries nah, Aries. Nah, ini besar tinggi yo, duduk depan yo. Dia nak ranking satuan kali ini ya mungkin. Oke. Kemudian Henry, mana Henry? Nah, Henry sih kok badan gelap. Badan gelap nak di belakang situ ya. Mandi belum Henry? Ditutup. Diganggu Eris terus Pak, saya di depan Pak. Ah, iya. Yang penting belajarnya jangan saling ganggu ya. Kalau sudah belajar istirahat boleh main-main ya. Oke, Hendrianto hadir ya. Nah, ketua kelas tadi ada Marzuki Sugeng. Nah, ini caknya nih Pak belum lihat nih Muhammad Wahid nih kemana nih dia? Izin caknya tadi. Ada surat dari ibunya ya. Yo. Izin Pak. Mana nih? Marzuki. Yo Pak, yo. Iya Pak, Wahid Ya, tadi nak pergi ke dia. dokter gigi Pak, katanya giginya ada yang bolong Pak, jadi dibawa ke dokter gigi sama ibu. Oh, iya. Karena suratnya belum ada di meja nih. Lagi kalau tanya ke suratnya ya. Iya Pak, siapa? Ada buktinya kalau dia sakit nian apa izin tuh ya. Iya Pak, ya. Rahmat Haryadi ada. Sigit ada ya Sigit ya. Nah, jadi jumlah kita pagi ini ada uang 11 ya dari uang 12. Satu tadi izin berarti ya. Nah. Oke, kalau sudah ini Pak tanya dulu, udah siap belum belajar nih kita nih? Siap Pak. Nah, kalau Ya. sudah siap silakan. Peralatan kita belajar ini kalian keluarkanlah dari tasnya, bukunya, buku pegangan. Kalian dapat gak lo si kok uang ada buku pegangan masing-masing tuh. Sudah, Pak. Makanya. Sama buku catatan dan buku latihan soal. Nah, jangan dicampur-campur bukunya tuh. Ya, susah lagi pandang koreksinya. Kita kan ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, jadi yang 4 nilai itu ada 2 dari kamu tuh. Bukan cuman kamu keterampilan ada pengetahuannya tuh nilai yang kamu apa namanya tuh menjawab soal ya. Tertulis lah ya pengetahuan kamu, pemahaman. Nah, sedangkan yang keterampilan kaki itu hasil kerja kamu. Kalau kita lagi praktek, nah pas praktek karena ini mungkin kita lagi zaman pandemi corona ini, kita tidak bisa praktek. Nah, jadi kita pas lo kebetulan hari ini materi kita nih materi apa namanya tuh di tentang kesehatan yaitu bab 10 ya, pola makanan sehat, bergizi dan seimbang. Nah, silakan kalian buka itu di bab 10 di buku paket itu halaman 292. Hendrianto, sudah dibuka? Sudah Pak. Sudah. Ketua kelas sudah dibuka ya bukunya? Ada kan? Sudah Pak. Galau ya. Nah, Ya, Pak. jadi sambil kalian baca-baca dulu, lihat dari depan itu pola makanan sehat bergizi dan seimbang sedikit Pak. Apa namanya tuh mengulas sedikit pembelajaran kita dari yang kemarin. Nah, kalau kemarin itu bab 9. Sudah bab 9 berarti kita hari ini bab 10 ya kan? Nah, ini sebelum kita masuk ke bab 10, Pak tanya dulu dengan Henry nih. Mana Henry nih? Henry, di belakang. Ada Pak, ada Pak. Nah, kira masih ingat tak bab 9 kemarin kita belajar apa tuh? Yo. Aduh. Apa ya Nah, Pak? Saya itulah. lupa Pak. Aduh. Yang kaitannya dengan kesehatan apalah kira-kira? Perkembangan. Coba tengok bukunya tuh. Di halaman sebelumnya. Halaman 272. Nah, itu nah. Perkembangan tubuh remaja, Remaja, Pak. Henry. Nah, Henry. Nah, itulah kan berarti tidak belajar dia ini di rumah Henry nih. Coba Henry. Kira-kira apa ada yang bisa bantu Henry mengaitkan materi kita yang minggu lalu dengan hari ini? Nah, perkembangan tubuh remaja dengan pola makanan sehat bergizi dan seimbang. Ayo, siapa yang bisa tunjuk tangan. Ini lagi ada nilai plus dari Pak. Yakinlah Pak. Siapa yang bisa kira-kira? Nah, itu Hendrianto. Lagi, sebentar. Apa kira-kira kaitannya? Ini Pak, kaitannya supaya pertumbuhan remaja itu nantinya maksimal ataupun bagus,
kita harus memakan makanan yang bergizi ataupun hidup pola makanan yang sehat, Pak. Nanti bisa berpengaruh terhadap perkembangannya, Pak. Itu ya. Yo, siapa lagi? Marzuki? Yo, coba Marzuki, ada nambahkan tak? Apa sama pendapatnya dengan Hendrianto? Menambahkan Pak, jadi selain perkembangan itu kan ada pertumbuhan Pak. Jadi dengan makan makanan yang bergizi, pertumbuhan fisik remaja itu semakin maksimal Pak. Yo, ada lagi yang lain? Ayo, jangan malu-malu, terserah ya. Apa yang kira-kira kalian pahami, silakan dikemukakan. Ayo. Pak, Kita belum tentu benar salahnya. Ayo, Aries. Apa Aries? kalau banyak makan, Sambil Pak mempersiapkan. banyak makan kita sehat, Pak. Oke, kalau banyak makan kita sehat. Baik sekali. Saya, Pak. Tubuh kita Saya, makin Pak. berkembang ya. Siapa lagi tuh? Saya Pak. Saya Henry Pak. lagi. Henry, Pak. Henry. Yo, Henry mana Henry? Apa kau Henry? Kalau remaja ini suka makan makanan yang aneh-aneh Pak. Jadi kurang makanan bergizinya Pak. Jadi pertumbuhannya jadi terhambat Pak. Nah, bagus sekali. Nah, mulai paham Henry yo. Setelah kawan-kawannya ngomong, masuk menjelaskan dikit. Iya, berarti Henry memang nak dikasih apa namanya itu cak selingan dikit. Belum panas kata gitu ya. Ya. Oke, jadi kalau sudah, ini Pak sambil tampilkan ya di layar monitor kalian di depan papan tulis ini. Udah tinggalan belum? Sudah ada ya di papan tulis? Sudah, Pak. Sudah. Nah, jadi inilah materi kita pada pagi hari ini. Pertemuan kita membahas terkait materi pola makanan sehat, bergizi dan seimbang. Nah, jadi sambil kalian perhatikan di depan, ini Pak tampilkan slide-nya. Nah, pokok materinya itu bab 10 pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Nah, sebelum kita masuk materi, kira-kira di pikiran kalian tuh apa dia wong pola makan sehat nih? Ayo, ada yang bisa tak? Ayo masalah SMP, ini kelas 7A, ini kelas unggulan lo ini. Kira-kira pola makan sehat dulu ini cak mana? Menurut kamu, yo. Makanan Nah, yang Rahman, yo. makanan yang terdapat ada proteinnya, Pak, ada karbohidratnya, Pak, ada mineralnya, Pak. Jadi lengkap, Pak. Oke, bagus sekali. Rahman, ya. Siapa lagi? Ayo. Yang Saya, belum Pak. ngomong di sini. Siapa tuh? Saya Pak. Oh, Sigit. Nah, itu lagi. Henry, sabar Henry. Henry ini memang kalau lah dipancing dia kok semangat terus. Jadi, yo, Sigit, mana Sigit? Makanan yang banyak mengandung nutrisi, Pak. Bagus sekali. Jadi pola makan sehat, pokoknya makanannya banyak mengandung nutrisi. Menurut Sigit, yo, tidak salah ya, tidak ada salah. Pokoknya kita kalian keluarkan dulu pendapat kalian. Apa lagi tadi Henry? Nah, Henry memang nak dipancing terus berarti nih. Bagus nih. Coba Henry, apa pola makan sehat menurut kamu? Jangan lupa Pak susu Pak. Susu. Wah, Henry ini biasa minum susu mesti ya. Sarapan pagi susu terus Henry. Banyak duit ya. Beli 1000 ada Pak di warung Pak. Itu Yakult. Bagus, alhamdulillah kalau sering makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Nah, selanjutnya sudah pola makanan sehat, ada yang bergizi dan seimbang. Kenapa tidak cak zaman dulu nah? Pak ngomong dulu. Kalau dulu kan ada namanya kamu dengar makanan yang 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Nah, kalau sekarang dia kenapa tidak pola makanan sehat 4 5 sempurna? Harus bergizi dan seimbang. Nah, biar apa lah kira-kira? Ayo. Saya lagi Pak, boleh Pak? Boleh Henry. Nah, Henry mulai panas nih Cak Joni ya. Oke, Henry. Nggak boleh terlalu banyak Pak, masing-masing harus porsinya cukup Pak. Nggak boleh terlalu banyak makan, misalnya makan karbohidratnya yang cukup Pak, jangan kebanyakan. Seperti itu Pak, kalau gambaran saya Pak. Bagus sekali. Bagus pemikirannya. Ya, siapa lagi? Ada yang bisa Agus? Saya Pak. Gus? Sigit, ya, Sigit. Apa Gus? Ya. Jawaban aku pasti bagus timbang Henry tadi. Yo. Jawaban aku nih yang penting nutrisinya beragam, Pak. Tambahkan ya. Yo. Oke. Ada lagi? Nih cewek-cewek nih, coba dia mana dia nih? Badanlah kecil nyempil di belakang pula. Perhatikan enggak tuh? Ya, Pak. Perhatikan, Pak. Nah, coba kau udah nengok buku kan? Iya, Pak. Kan lah nengok buku kan? Lah nengok buku tuh. Nah, kira-kira apa dia di buku tuh?
yang kira-kira menurut kau pola makanan sehat, bergizi dan seimbang? Oke, makanan sehat dan bergizi, Pak ya. Banyak mengandung vitamin, protein, Pak ya. Terus mineral. Bagus. Ya, jadi mungkin cukup dulu situ ya. Jadi nanti kita jelaskan bersama-sama menurut kalian apa-apa yang dimaksud dengan pola makan sehat, bergizi dan seimbang itu ya. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, jadi setelah tadi kita sedikit Pak sampaikan terkait materi kita pola makan sehat, bergizi seimbang. Jadi Pak harap nanti kamu bisa mengidentifikasi atau menuliskan konsep-konsep apa saja pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan kita, tubuh ya. Kemudian nanti kamu bisa menjelaskan konsepnya, pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Nah, kemudian menjelaskan cara konsep makan bergizi serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Dan ini untuk nilai keterampilan nanti Pak ambil, Pak pengen lihat kalian dari berdiskusi ya. Nah ini memaparkan cara mengolah konsep pola makan sehat, bergizi dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah kemudian yang terakhir tujuannya setelah kamu belajar ini nanti kamu mampu menganalisa. Nah jadi dari diskusi tadi kamu menganalisa konsep-konsep tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Dan itu pengaruhnya utamanya terhadap kesehatan kita. Ya, paham sampai di sini? Kira-kira maksud tujuan kita belajar ini? Paham, Pak. Paham, bagus sekali kalau paham. Jadi sampaikan sekali lagi, ada dua ya, intinya yang nak Pak lihat dari sini. Selain sikap kamu, Pak lihat sudah bagus semua. Nah, nanti tinggal di bagian akhir Pak pengen lihat kalian mengerjakan tugas. Kemudian ada nanti pengetahuan ini yang Pak ambil. Tadi kan tujuan tadi. Nah, Pak pengen lihat kalian memahami konsepnya. Jadi apa-apa saja. Nah, tadi biar Pak tahu kamu sudah paham atau belum kan. Berarti Pak harus melakukan tes ya. Nah, nanti di akhir. Nanti Pak kasih jurnal juga untuk yang menilai keterampilannya dalam tujuan yang keempat ini. Memaparkan dan tujuan kelima, menganalisa. Jadi berdiskusi nanti kalian. Ya. Nah, nanti kita kegiatannya Pak bagi-bagi kelompok ya. Jadi kita tadi kan ada orang 12 di kelas ini, tapi yang tidak hadir satu berarti tetap Pak bagi 3 kelompok ya. Kelompok A nanti di sebelah kiri Pak ya. Kelompok B nanti di tengah, kelompok C di sebelah kanan. Nah, nanti 3-3 dan ada yang 4 ya. Jadi setelah tujuan ini ya. Nah, nanti setelah tujuan pembelajaran yang Pak sampaikan tadi, kita masuk ke materi yang harus kalian diskusikan ya. Nah, terkait dengan pengertian pola makan sehat ya. Nah, nanti dari yang Pak sampaikan di layar tadi di depan ini ya, kalian nanti berdiskusi di kelompok. Ya. Paham nggak ini maksud Pak ini? Paham, Pak. Nah, sambil Pak tayangkan di papan tulis layar ini materinya, kalian Pak bagi kelompoknya dulu ya. Nah, jadi kalian nanti setelah melihat di papan tulis, kalian tulis berdiskusi sama kawan-kawan di kelompok. Apa-apa yang Pak sampaikan ini kalian analisis, kalian bahas di kelompok ya. Karena yang Pak tampilkan ini secara garis besarnya. Nah, tinggal kalian nanti mengolahnya, menganalisis ya di dalam kelompoknya. Nah, baru nanti setelah dianalisis, kalian dibahas di kelompok, ada buku paket kan? Nah, nanti Pak bimbing juga. Nanti Pak sampirin ke kelompoknya. Nah, kalian diskusi ya. Nah, yang pertama itu yang terkait dengan pola makan sehat tadi. Nah, yuk Pak bagi kelompok ya. Kelompok Satria. Nah, Agus ketua kelompoknya ya, Agus bersama teman-temannya ya. 3 orang itu ya. Berarti sama kamu 4, Gus. Ya. Sudah tahu kan kelompoknya, Pak. Gus, ya? Ya, Pak, usul Pak. Saya ya. kelompok dengan dia ya. Wah, Hendri ini memang ya. Kalau nengok cewek be ya, Hendri ini ya. Nggak boleh sih itu Hendri ya. Belajar dulu, konsentrasi ya. Pak, aku ya dengan dia, Pak ya. Dengan dia galau. Nah, kasihan asronya dewean. Kamu cek itu. Ya. Oke.
Sekarang Pak bagi kelompok menurut absen. Nah, jadi kamu harus ikuti, tak boleh nak milih-milih. Lagi nak milih-milih. Mengkamulah begawi, nah nengok cewek belakang, nah boleh ya untuk pendamping hidup namanya itu. Bagus untuk kedepannya kamu ya. Nah, selanjutnya kelompok B. Kelompok B diketuai atau Pak sebut di awal ini Hendrianto. Nah, ya, bagi ketua tunjuk ya. Nah, lanjut KG kelompok C ada Sigit. Nah, Sigit Pak absen. Sigit ya dengan kelompoknya di absen bagian belakang tuh. Wong 3 lagi kamu tuh Git, cuman Git ya. Nomor 11 kita nih. Nah, jadi kamu lagi koordinir kawan-kawannya, ajak diskusi buat kelompok. Oke, silakan. Pak tunggu 5 menit. Duduklah. Cari duduknya tempat kawan-kawannya. Awas, jangan berdempet-dempet. Ini masih pandemi ya, maskernya tetap dipakai. Ya. Jaraknya diatur, kan cuma wong 4. Kiri, kanan, depan, belakang, selesai. Yang penting buku paket, ngobrolnya, diskusinya jalan. Sigit ini ganggu Pak, ganggu kelompok kami Pak. Ini Sigit Pak. Sigit, kamu kan cuma bertiga. Sudah. 3 baik tuh. Jangan rame-rame mengganggu kelompok wong. Kaki dah selesai. Ya. Oke. Kalau sudah di kelompoknya masing-masing, sudah lihat nih rapi kelompoknya ya. Nah, silakan duduknya masih menghadap ke papan tulis dulu. Henry, jangan ngadep ke belakang tuh, ngadep depan dulu nih. Nah, lagi tak terbaca materinya nih. Siapkan peralatannya. Ya. Nah, jadi lihat di papan tulis. Nah, kita bahas ya. Kamu siapkan peralatan, kamu tulis di buku catatan dan di buku latihan kamu tuh untuk nanti kamu diskusikan. Nah, yang pertama itu ada hubungan antara makanan dan kesehatan. Nah, jadi Pak jelaskan sedikit. Jadi tubuh kita nih, manusia nih, kan pasti bertumbuh dan berkembang ya. Nah, dapat bertumbuh dan berkembang ini karena adanya zat makanan yang dari kita makan sehari-hari. Ya enggak kira-kira? Ya kan? Ya, Pak. Nah, jadi oleh karena itu kita manusia ini pasti membutuhkan yang namanya zat makanan. Nah, zat makanan itu kalau dalam bahasa biologisnya, dalam bahasa ilmiahnya sama juga dengan zat gizi, ya. Nah, jadi di sini nanti kalian analisa, ya, zat makanan, kemudian zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh itu apa saja, ya. Terkait dengan hubungannya dengan makanan dan kesehatan. Itu yang pertama ya. Sudah ditulis ini ketuanya? Lagi sampai ke dengan kawan-kawan itu. Sudah, Pak. Isi. Ayo, Pak kasih waktu, tulis dulu. Ah, tulis. Yo, 3 menit. Kalau sudah ngomong, Pak lanjuti. Cepet nian Pak, 3 menit Pak, kayak dulu Pak. Oh, jadilah, si kok bayi nulisnya yang cepat. Lelet nian, aku sudah. Yang lain lagi siap-siap. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah di sini, dilihat lagi nih. Coba perhatikan dulu. Sudah nulisnya? Nah, ini masuk yang kedua yang Pak tampilkan di sini. Ada yang namanya zat gizi ada 6. Nah, di sini Pak tulis zat gizi itu ada 6 yang dibutuhkan oleh tubuh. Karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan yang terakhir ada air. Ya. Nah, jadi di antara 6 ini kembali gini. Sama. Jadi ini untuk yang selanjutnya kalian diskusikan lagi di kelompoknya. Apa-apa yang termasuk di dalam 6 zat gizi ini. Contohnya karbohidrat. Nah, apa? Makan makanannya ya. Silakan diskusikan nanti ya di kelompok ya. Sambil kalau sudah nanti baru kalian presentasikan dan nanti ditanggapi oleh rekan-rekan kelompok yang lain ya. Paham ini? Paham. Oke, Pak tulis. Tulis dulu di buku kamu tuh. Pak tunggu 2 menit. Dikit cuma nulis. Ah, dikit cuma nulis zat gizi baik. Yo. Pak, saya sudah selesai Pak. Boleh kalau sudah selesai saya izin dulu Pak. Sakit perut Pak. Tak boleh Henry. Kaki kamu ketinggalan. Ini sudah masuk gitu nih materi inti nih. Tadi ngapa tak permisi di Pak. awal. Duduk dulu mantap-mantap. Dengerin dulu. Kaki kalau lama diskusi baru. Sudah ya. Henry yang itu, kedua Pak, ada zat gizi ada 6. Nah, kita lanjutkan. Iya, Henry ini.
Nah ini sudah lihat gambarnya di sini. Nah, ada gambar antara yang sikoknya ini menjenguk dari jauh tuh. Siapa lah yang sebelah kiri? Siapa? Kurus tak tuh? Nah, siapa lah tuh kira-kira di sini nih ya? Henry, Pak. Nah, Henry. Pasto tuh Pak sebelah kiri tuh, Pak. Yo, nah yang sebelah kanan itu siapa lah tuh? Bom-bom. Kita pernah nonton film bom-bom kan, kamu kan? Asro. Astro Pak itu Pak. Iya, Pak. Berarti lah ingat kalau gambar ya. Kalau sudah lihat gambarnya, berarti kalian kembali lagi ke kelompok nanti tulis. Nah, apa yang kaitannya antara zat makanan bagi tubuh ini sehingga terjadi dua macam yang Pak tampilkan di depan ini. Nah, kalian analisis di kelompok ya, tulis, diskusikan. Kenapa yang satunya kok badannya kurus krempeng, ya, yang satu ini dia badannya apa namanya itu seperti bom-bom ya, padahal masih usia anak-anak ya kan. Seumuran kamu badannya lancak wong berapa kilo lebih. Jelas ya? Jelas Pak. So, lanjut ya. Lanjut. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini kita masuk yang ke selanjutnya, yang kedua itu adalah tentang makanan yang sehat. Nah, Pak bacakan sedikit. Jadi makanan yang sehat itu kekurangan maupun kelebihan zat gizi dapat berakibat negatif terhadap kesehatan tubuh kita. Ya, keadaan yang sempurna akan diperoleh apabila tubuh mendapat semua zat gizi dalam jumlah yang cukup dengan kebutuhan. Nah, maksudnya di sini berarti sesuai dengan kebutuhan, we. Ya. Jelas belum kira-kira? Nah, Jelas, kebutuhan dan yang terakhir ini ada penekanan dan dalam perbandingan yang seimbang. Nah, ini makanan sehat tuh sekarang harus seimbang. Kalau zaman dulu kamu masih SD dulu, pokoknya makanannya 4 sehat 5 sempurna. Ayo dah. Ayo kan? Iya, Pak. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan yang masih ingat tentang pola makanan sehat 4 sehat 5 sempurna itu? Ayo, apa be? Kira-kira siapa yang masih ingat? Saya Pak. Apa? Ah, Sigit. Apa Git? Kira-kira. Yang pertama itu apa? Dia ngomongin 4 sehat tuh. Karbohidrat. Karbohidrat. Apa lagi? Contohnya apa yang makanan 4 sehat sehari-hari itu? Nasi. Ya, apa lagi? Nasi. Sayur, Oke. Pak. Sayur. Ya, bagus. Apa lagi? Proteinnya itu tempe atau daging, Pak. Ah, daging atau tempe. Lauk-lauk lah ya. Itu ya. Nah, yang terakhir, yang keempat apa? Buah, Pak. Buah-buahan. 4 sehat baru. Nah, apa katanya 5 sempurna tuh? Yang 5 sempurna tadi yang disebut Henry tadi apa kata tadi? Minum apa tadi? Minum Susu. susu, Pak. Susu. Nah, minum susu. Berarti kenapa dia katakan sekarang tidak berlaku lagi harus seimbang tuh? Nah, kamu pikirlah ya, kamu analisis. Coba. Kenapa dia 4 sehat 5 sempurna sampai saat ini dia kira-kira tidak perlu lagi? Pak kasih gambaran. Kira-kira kalau manusia itu butuh untuk kita di dalam tubuh manusia itu kebanyakan tuh isinya apa coba? Dalam bentuk apa? Ayo, siapa yang bisa? Air, Apa? Pak, air. Hah? Air, Pak. Air. Cairan. Oh, Henry, bagus sekali. Henry ini memang perhatikan kalau sudah mulai panas ya. Bagus jawabannya. Air. Nah, jadi air atau mineral ya. Itulah cairan yang paling dibutuhkan bagi tubuh kita. Nah, jadi kalau zaman dulu kan yang pas sehat sempurna itu cuman minum susu we katanya. Airnya tidak diminum. Nah, untuk saat ini makanya diubah ya. Pola makanan yang sehat dan bergizi itu harus seimbang. Jadi kadar makanan di dalam tubuh kita, kebutuhan gizi kita harus seimbang. Misalnya kalau kamu masih anak SMP, ya makanlah yang sekadar untuk anak SMP. Jangan makan sepiring besar. Ya Sigit, mentang badan besar makan banyak. Ya, paham tak kira-kira maksud Pak tuh? Ah, Agus, jangan makan dikit sarapan pagi-pagi tuh ya. Yo, Pak. Badannya nengok kurus kan jadinya. Nah, sarapan, lesu kan Agus.
Oke. Jadi itu. Nah, kemudian minumannya, mineral tadi, air tadi, sebaiknya itu kamu 8 gelas satu hari ya. Paham nggak kira-kira? Nah, kamu atur kira-kira mulai dari bangun pagi sampai kalian mau tidur lagi. Minumlah air itu 8 gelas cairan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Jelas ya? Kita lanjutkan ya. Nah, ini. Jadi, Pak lemparkan lagi pertanyaan di sini. Nanti kalian diskusikan lagi. Bagaimanakah makanan yang sehat tersebut? Nah, jadi tadi sudah disampaikan tadi. Makanan sehat sering disebut juga yaitu makanan yang seimbang. Jadi di dalam menu atau susunan hidangan kamu makan sehari-hari itu semua zat gizi yang dibutuhkan itu tercukupi, tidak boleh berlebih ataupun malah berkurang ya, seimbang. Paham ya sampai di sini? Nah, berarti ini pertanyaan selanjutnya nih yang harus kalian tulis, kalian diskusikan. Ya. Bagaimanakah kira-kira makanan yang sehat itu? Nah, kalian tulis, nanti kalian sampaikan ke depan teman-temannya yang lain. Diskusikan di kelompok. Ada 3 kelompok tadi ya. Kagik Pak masuk. Sudah Pak materi ini selesai, Pak sampaikan. Kagik Pak lihat. Kalian di kelas kelompoknya itu. Oke, lanjut ya. Paham ya? Aries, paham belum kira-kira? Paham, Pak. Ya, Kagik diskusi dengan kelompoknya tuh. Kalau itu masuk kelompok Agus, wong 4 tuh. Esther tang pundi Pak lah, aku mboten ngerti ditinggal. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang kira-kira di benak kalian yang Pak tampilkan ini ada apa lah ya. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari gambar di bawah ini? Nah, yang sebelah kiri ini isi piringku. Nah, yang sebelah kanan ini yang biasa galak dimakan Sigit katanya tadi. Makanan cepat saji, makanan yang enak-enak. Nah, kira-kira dari kedua gambar ini ya, apa kaitannya dengan makanan ini dengan tubuh kalian, pengaruh kesehatannya terhadap tubuh kalian ya. Yang di sebelah kiri ini ada gizi makanannya tercukupi, ada sayur, lauk pauk dan segala macam. Lihat kalian itu kelihatan kan? Kelihatan ya? Oke, kalau kelihatan. Nah, yang di sebelah kanan itu ada gambar-gambar roti-roti. Nah, itu kentang-kentang yang cepat saji, makan kamu donat ya. Nah, yang enak-enak lah kata Henry tadi. Hendrianto nih ya. Hendrianto nih galak makan ini nih. Tengok badan nih, pipinya tembem nih. Yo Henry. Enak Pak. Yo, jangan lupa olahraganya ya. Pak ingat ya, nih, Pak, ini kita pelajaran olahraga. Jadi biar kalian paham. Nah, jadi ini silakan tulis lagi untuk didiskusikan di kelompoknya terkait gambar yang Pak tampilkan di dua nih ya. Nah, kemudian yang terakhir itu Pak simpulkan dari berbagai macam yang sudah Pak tampilkan ini ada itu pengaruh gizi makanan tadi. Nah, di antara gizi makanan ini ya, jadi ada gizi makanan itu pengaruhnya terhadap daya kerja tubuh kita. Nah, jadi kalau gizinya tercukupi seimbang, tubuh kita yang organ-organ di dalam jaringan tubuh kita itu bekerja dengan baik ya. Jadi bisa tercapai untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Nah, selanjutnya yang kedua, pengaruh gizi terhadap daya tahan. Nah, di masa pandemi ini ya, zaman penyakit corona yang belum tahu kapan hilang. Nah, ya. Banyak ini gizi makanan yang seimbang tadi fungsinya bagus sekali ini ya. Jadi kelainan gizi yang berat sering berakibat timbulnya suatu penyakit infeksi. Nah, termasuk penyakit corona ini mudah menyerang. Kalau kamu makannya kurang makanan seimbang, tidak bergizi, makanan cepat saji terus. Ya, Hendrianto sarapannya roti-roti kuih. Pernah makan itu kan? Jadi makanan tadi kalian lihat, kalian diskusikan lagi. Oke, yang terakhir pengaruh gizi itu terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Nah, ini yang penting. Ini sudah kelihatan dari kasat mata kita. Kalau kamu makannya tadi seperti gambar yang Pak sampaikan tadi ya, itu termasuk pengaruhnya terhadap kesehatan, pertumbuhan jasmani dan rohani, kemudian mental. Nah, ini penting. Kalau kamu makanannya tidak bergizi, ya, yang tidak sehat, cepat saji terus, gorengan, misalnya tadi kan. Nah, inilah jadi pertumbuhan jasmani kamu
berbeda. Sering itu kalau dunia kesehatan ngomong itu ada penyakit apa nama itu? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Penyakit apa yang kira-kira pertumbuhannya tidak bagus dengan kawan-kawan yang lain? Stunting, Pak, stunting. Stunting, ya. Aries, bagus sekali. Busung lapar, Pak, busung lapar. Nah, itu salah satu contoh saja itu. Nah, nanti tadi kalian tulis pengaruhnya apa, makanan-makanan tadi, kemudian ada yang gambar tadi ya, yang Pak tampilkan tadi. Nah, ini kalian kaitkan dengan kehidupan dan pertumbuhan jasmani kesehatan kita masing-masing ya. Sudah paham ini sampai di sini? Sekian. Ini saja mungkin materi kita pagi ini ya. Jadi materinya ini berkisar tentang pola makanan sehat bergizi seimbang dan terkait dengan kesehatan tubuh kita. Kalian sudah Pak bagi kelompok tadi. Nah, silakan berdiskusi ya di kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan Sigit, Agus, ya, Pak. Kawan-kawannya diajak diskusi, bahas itu. Hendrianto, kelompok J ya. Nanti Pak ambil acak ya, ambil acak, Pak pilih apa yang menampilkan ke depan kelompoknya ya. Nah, yang lain nanti juga menanggapi. Nah, di sini nanti pas kalian berdiskusi, Pak kasih jurnal kamu. Setiap teman-temannya orang 12 Pak kasih jurnal penilaian kamu sesama teman terkait teman kalian dalam berdiskusi ya. Ada itu nanti jurnalnya. Tinggal kamu contreng-contreng. Lagi kalau lo siap, Pak bagikan ke ketua kelompok, dibagikan dengan kelompok masing-masing. Kamu contreng-contreng be, misal ada kawannya yang tidak aktif, malas tanyo, ya, yang ribut be, Hendrianto, ngomong tidak ya. Oke, silakan diskusi. Iya, Pak. Pak lihat nih, Pak datang ke kelompok A nih ya. Nah, ayo kelompok A. Agus. Ya, Pak. Nah, yo Agus. Nah, kawan-kawannya diajak gabung Gus. Tanya ke. Ya, Pak. Di buku ada galau itu. Ayo kawan-kawan yang kalau ini. kira-kira Ini, masih belum kawan-kawan, jelas, ada di sini, ya. Itu kelompok B itu. Nah, Pak Sano, tengoklah. Kalau kamu belum ke sana, belum selesai pula, Gik. Kelompok C, di belakang tuh. Ayo, kelompok C jangan mentang-mentang Sigit cuma bertiga, be. Diam-diam be tuh, Git. Agik diam-diam tidur, bukan diskusi kamu tuh. Iya, Pak. Nah, ayo. Pak, 8 menit, Nek. Kasih 8 lampu, menit ya. lagi istirahat, Pak. Nah, ayo. Sudah ya? Oke, kalau sudah, silakan. Ini nanti kalian siapkan apa yang hasil kalian hasil diskusinya. Nanti dibacakan saja, singkat saja ya. Nah, terkait yang pertama tadi. Pak Acak untuk kelompok A. Kelompok A ini ketua kelompoknya Agus. Coba Agus, kaitannya dengan apa nih kelompok A tadi? Kesehatan. Kaitan dengan zat-zat kesehatan. Coba bacakan hasil kelompoknya Gus. Jadi berdasarkan diskusi kelompok kami, Pak kelompok A, kaitan antara zat gizi makanan dengan kesehatan tubuh itu yang pertama dapat membangun dan memelihara tubuh, kemudian yang kedua memberikan tenaga kepada tubuh, dan yang ketiga itu dapat mengatur proses kinerja tubuh, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik sekali ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok A. Yuk. Baik sekali ya. Dah, dari presentasi kelompok A, jangan duduk dulu. Ayo kelompok yang lain ada nanggapi tidak? Atau lah paham kalau? Sudah paham, Pak. Paham ya? Ya, jadi kalau sudah paham, kita lanjut, kita bahas yang selanjutnya. Silakan kelompok A duduk lagi. Terima kasih ya. Presentasinya bagus sekali. Kelompok B sekarang, Pak tunjuk. Ya, ketuanya Hendrianto ya. Jadi menyebutkan macam-macam tentang zat gizi tadi ya. Apa saja yang termasuk dalam karbohidrat tuh makanannya. Coba. Ya, Pak. Contoh untuk yang karbohidrat, Pak, ada ubi, ada jagung, Pak. Kemudian yang lemak ada buah alpukat sama telur, ikan juga, Pak. Iya. Apalagi? Protein itu bisa putih telur, Pak, ayam, keju, Pak. Nah, ya. Kemudian untuk yang mineral, Pak, di sini pakai kita makan kacang-kacangan, sarden, kubis, Pak. Nah, yang terakhir vitamin. Ya, vitamin ada vitamin A, ya, Pak, itu bisa sayuran.
dan buah-buahan. Ya. Kemudian yang terakhir air, Pak. Nah, air pasti tahu air ya, air minum ya. Ya, air minum, bagus Pak. sekali. Kelompok B. Kelompok lain ada yang mau menanggapi atau belum jelas? Sekali. Sigit. Coba Git. Paham belum, Git? Paham ya? Paham, Pak. Nah, kalau lah paham berarti sekarang kelompok kamu, Git. Pas. Kelompok terakhir yang C. Nah, tentang kami tadi Pak suruh membahas gambar ya. Nah, ini. Gambar antara yang Pak tampilkan tadi kamu tengok sejauh tadi. Ada yang mau gendut sama yang kira-kira kurus krempeng kata kamu tadi. Silakan Sigit. Yang lain diperhatikan. Oh ya, kelompok B turun duduk dulu ya. Terima kasih kelompok B. Beri aplaus dulu kawan-kawan yo. Yuk. Yo. Yo, kelompok C, Sigit. Ya, Pak. Kalau yang dan kurus, gizinya kurang seimbang. Kalau yang berbadan gemuk, ini kesannya obesitas dan kemungkinan besar dia makannya makanan yang gizinya cepat saji, Pak. Seimbang enggak, Sigit? Gizinya seimbang enggak gara-garanya tuh? Dari kedua gambar ini tidak seimbang, Pak, yang jelas. Nah, ya, tidak yang lain? Yang lain? Agus? Setuju tak dengan pendapat Sigit? Setuju, Pak. Sepakat, Pak. Setuju? Sepakat ya? Oke. Nah, ini ada tinggal yang terakhir, yang gambar yang masih Pak sediakan tadi. Nah, ini untuk, apa namanya tuh, untuk bonus penilaian dari Pak. Jadi ada nilai tambah nanti. Kan kita ada 3 kelompok. Sementara ini ada 4 ini. Pak tunjuk ya. Nah, Marzuki. Nah, ini Marzuki dari tadi diam saja nih. Ketua kelas kok diam saja malahan. Coba Marzuki, apa yang dari tampilan Pak di gambar nih? Coba jelaskan. Itu menggambarkan isi piring makanan, Pak. Jadi makanan yang baik itu yang mengandung mineral, protein, karbohidrat, dan air, Pak. Oke. Contohnya nasi, dalam satu piring itu ada nasinya, Pak. Ada sayuran hijaunya, ada daging, ada telur. Bagus. Yang keduanya itu makanan, yang gambar sebelah kanan itu makanan yang tidak sehat. Nah, contohnya ya? gorengan, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Yang lain paham ya? Tidak sehat, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Dek, sudah paham. Jadi Pak simpulkan ya dari apa-apa yang sudah kalian tampilkan tadi ya, kalian presentasi dan kalian tanggapi tadi ya. Jadi tinggal jangan lupa tadi jurnalnya diisi terkait hasil kerja kawan-kawannya. Yang menampilkan berarti bagus dia. Yang sering ngomong, sering menjawab tadi ya. Nah, kemudian kalian juga nanti sudah ini Pak kasih soal tes pengetahuan ya untuk menilai seberapa paham kamu mengetahui dan pemahaman kalian terkait materi kita pola makan sehat, bergizi dan seimbang ya. Nah, adapun yang terakhir tetap Pak nilai nanti untuk keterampilannya walaupun kita materi teori ini ya. Nah, cak mana? Nah, Pak lihat nanti materi yang untuk penilaian keterampilan kalian nanti Pak tugaskan membuat resume ya. Mirip-mirip makalah itu resumenya ya. Nah, jadi terkait dengan materi kita hari ini, pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Pak kasih waktu untuk yang apa namanya keterampilan buat makalah sampai balik sekolah nih ya. Jadi Pak balik lagi, Pak tunggu di kantor, harus selesai. Jam istirahat boleh kalian ke perpustakaan ya. Tanya dengan kakak kelasnya boleh. Kalau tidak paham. Tapi lebih baik kalian diskusi lagi di kelompok. Oke? Ini untuk tugas individu ya. Jelas semua? Jelas, Pak. Kalau jelas, sekarang Endrianto. Jurnal tadi yang Pak bagikan tadi sudah. Sini kumpulkan lagi. Nah, yo, ini jurnal ya. Nah, sekarang soal yang pengetahuan tadi, tolong sekalian nih Endrianto bagikan kawan-kawan yo. Soal untuk pengetahuan. Nah, 5 menit kasih waktu. Udah ini soalnya pilihan ganda cuman. 5 soal. Sudah semua Pak dibagikan Pak. Pak. Ya.
Sudah. Nah, Pak kasih waktu menit. Oke. Silakan kerjakan. Oke, sudah ya. Ya, Henry, kumpul Henry. Kumpulkan Henry. Pak, saya ini sakit perut, Pak. Nah, cepat Henry. Ini mau Pak nilai. Nanti mau kita bahas. Capai dak KKN kamu tuh. Paham dah kira-kira, ya? Oke, Hendrianto sudah ya kawan-kawannya. Kumpulkan sini semua. Oke, Ya, ya. Pak. Ya. Inilah, Nah, ya. Kumpulkan, sudah ya. Kalau sudah, ini Pak bacakan jawabannya ya. Kalian tinggal kira-kira tadi benar berapa yang kamu jawab. Oke, paham ya? 1A. Nah, nomor 2 nih C. 3B. 4 nih D. 5A. Nah, ya. Kamu kira-kira jawaban kamu tadi benar enggak? Benar berapa? Oke. Nah, kalau sudah selesai, ini nanti Pak koreksi apa namanya itu Pak sampaikan hasilnya sebelum Pak tutup ya, Pak review lagi dulu, Pak simpulkan. Jadi biar kalian paham materi kita hari ini. Ya. Pola makanan sehat bergizi seimbang ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita masing-masing ya. Yang jelas terhadap perkembangan tubuh jasmani, rohani dan mental kita. Nah, apalagi pada zaman anak usia seperti kalian masih bertumbuh terus. Jadi harus tercukupi makan yang sehat, bergizi dan seimbang. Oke. Jelas ya? Nah, kalau jelas, Pak rasa tadi kelompok yang bagus ini yang nampil tadi kelompok A nih. Kelompok yang Agus ini. Nah, jadi kelompok Agus ini kita beri aplaus dulu untuk kelompok Agus. Ya, kelompok A. Baik sekali ya. Nah, ya, Agus nih. Lagi ada tambahan dari Pak. Ya, untuk kawan-kawan dulu. Iya, minum gratis. Minum gratis di minuman rumahnya masing-masing ya. Kalau buka puasa ya. Ya. Oke. Nah, jadi sambil sudah kalian mengerjakan, kalian silakan rapikan alat tulisnya sambil nanti ini dengarkan Pak bacakan ya. Hasil-hasil yang nilai tadi kamu tadi. Alhamdulillah Pak bangga sekali ini. Setelah Pak lihat hasil kerja kalian tadi Pak rasa sudah paham semua ini ya. Hanya satu orang ini yang belum paham dari tadi nih. Henry ini ternyata. Henry ini sok-sok paham terus tadi, angkat tangan, ngomong. Nggak tahu soalnya masih salah satu. Iya, Pak. Tapi mau nyontek saya sakit, Pak. Soalnya, Pak. Perut saya sakit, Pak. Oh, sakit. Ya, oke. Kalau sakit, nanti Henry, Pak kasih remedi 1 ya. Tinggal kalian, soalnya kamu kerjakan, Henry ya. Boleh lihat buku, Henry. Diisi lagi jawabannya ya, biar tuntas. Kawan-kawannya ya. Yang lawannya tuntas kalau. Oke. Alhamdulillah ya, kalau sudah tuntas semua, jadi untuk pelajaran kita pada pagi hari ini terkait pola makanan sehat, ya. Untuk selanjutnya nanti, berarti inilah bab 10, bab terakhir di semester kedua ya. Tinggal nanti minggu depan kita mengevaluasi atau membahas soal-soal saja. Mulai dari yang semester 2 ini, bab 6, 7, kemudian 8, 9, dan 10. Kita bahas ya sama-sama. Sebelum masih ada 2 minggu lagi gitu nih. Tapi minggu yang terakhir udah efektif biasanya tuh. Nah, ujian tuh kan. Nah, kita bahas soal-soal untuk minggu depan ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira Pak sampaikan dulu ini, ada tak yang belum paham? Kalau sudah paham semua, kita akhiri. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah, kalau jelas. Jadi, langsung saja kembalikan dengan ketua kelas berarti, Marzuki Sugeng. Ya, ajak rekan teman-temannya sekalian, pimpin berdoa dengan khusyuk, sikap sempurna, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, silakan, Marzuki Sugeng. Baiklah teman-teman, siap, gerak. Mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita puji syukur kehadirat Allah. Kemudian kegiatan kita sudah selesai hari ini ya. Jadi Pak tinggal ke kantor ya. Sudah ya. Kita karena pembelajaran kita kesehatan hari ini kan. Jadi kamu pakai baju batik kalau ini kan. Ya sudah. Ya, Makasih, akhiri. Yo, selamat
Siang, lamun siang nih. Pak Airi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.